Tari Mombesara. Tari Mombesara adalah sebuah tari tradisi dalam suku Tolaki yang merupakan persembahan untuk menyambut tamu-tamu besar yang dihormati. Dalam tarian ini memperlihatkan simbol adat tertinggi dalam suku Tolaki. Melalui kompetisi, kita tingkatkan kompetensi dan profesionalisme instruktur. Tampilan instruktur nasional ke-8 regional wilayah timur tahun 2022 meliputi 12 bidang kompetisi sebagai berikut. Tahun 2022 berjumlah 110 orang kompetitor yang berasal dari 10 provinsi dari kawasan timur Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, Dewan Juri, ini kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, Dewan Juri dan penyelia KKIN 8 Regional Wilayah Timur, terima kasih kehadirannya. Ciptakan kesempatan-kesempatan kerja yang ada di Indonesia. Dari 9 lompatan yang dicanangkan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan, salah satunya adalah transformasi dari Balai Pelatihan Kerja. Potensi dari para instruktur dan tenaga pelatihan tujuannya adalah mempersiapkan SDM-SDM di Indonesia agar mereka bisa kompeten dan siap untuk memasuki pasar kerja. Biasa secara langsung melihat di balai latihan tenaga kerja di Lepo-Lepo yang umum adalah keterampilan untuk para puntir. Saya kira luar biasa, ada 20 anak. Data yang ada sudah kurang lebih 23 orang yang sudah terjadi kontak kawin mawin. Bayangkan. Regional Wilayah Timur di Sulawesi Tenggara. Dan sudah berhasil membuat data arti. Saya katakan tadi angka pengangguran kita di Sulawesi Tenggara masih agak cukup tinggi. Jadi dengan memanfaatkan balai pelatihan vokasi dan produktivitas Kendari ini dapat kita betul-betul mengantisipasi dan mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, ini selaras dengan program Sultra yang produktif. Ya. Bagaimana semua usaha-usaha yang bermanfaat buat masyarakat dan dapat kita jadikan wadah ini, wadah untuk bagaimana membina dan memberikan keterampilan untuk dapat memperoleh lapangan kerja. Ketiga, ya muaranya supaya kita sebagai masyarakat yang punya lapangan kerja yang sudah siap, saya kira dengan sini membantu pemerintah. Bukan lagi hal-hal masalah. Gitu. Apa nanti yang dicapai Pak dengan kompetisi ini nanti itu untuk provinsi? Ya, yang pertama mengurangi angka pengangguran, kedua membantu pemerintah, dan ya bagaimana ke depan bisa mempercepat proses pembangunan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Terima kasih Pak. Ya. Ini adalah kompetisi dari para instruktur. Jadi instruktur ini semua berkompetisi. Kemarin sudah dilakukan di Bekasi, di Solo, di Aceh, sekarang di Kendari. Nanti finalnya dilakukan di Padang pada tanggal 2 Oktober. Nah, instruktur itu nanti akan bertanding di dalam 12 kejuruan. Nah, dalam pertandingan ini mereka nanti siapa yang paling hebat dari sisi kompetensinya. Itu mereka bertanding, nanti ada pemenangnya. Kemudian output dari kegiatan ini seperti apa? Ya, nanti tentunya Pak instruktur yang sangat kompeten. Itu outputnya. Pak, dipilihnya Kota Kendari sebagai tuan rumah untuk kompetisi ini apa ini Pak? Maksudnya? Ya, sebagai tuan rumah mempersiapkan tempat untuk bertanding, berkompetisi. Nah, nanti mereka lah yang dari 10 provinsi tadi berkompetisi di sini untuk wilayah timur. Nah, nanti kalau mereka pemenangnya siapa, baru nanti dibawa final ke Padang. Oktober. Kegiatan seperti ini apa sih Pak pengaruh keterampilan? Kalau instrukturnya kompeten, tentunya dia akan dalam melakukan pelatihan kepada para pencari kerja, dia akan memberikan pelatihan yang terbaik buat mereka, sehingga nantinya para pencari kerja dan tempat kerja itu bisa meningkatkan kompetensinya. Yang kita harapkan dari para instruktur yang kompeten juga. Seperti itu.
Pak, ada data secara nasional tidak soal bagaimana Pelatihan vokasi dan produktivitas di seluruh Indonesia itu ada di 16 provinsi, ada 21 semuanya. Dari 21 itu target pelatihannya kurang lebih 145.000. Kita melatih para pencari kerja ya, ataupun para pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. setiap tahun Pak ya? Setiap tahun. Dan itu keluarannya bisa berhasil di masyarakat. Ya, mereka bisa langsung nanti masuk ke pasar kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya, atau mereka bisa juga menjadi wirausahawan, bisa buka bengkel sendiri, bisa membuka tempat menjahit dan lain-lain sesuai dengan kompetensi apa yang mereka hasilkan pada saat pelatihan. Pak, Dan di dalam pelatihan adalah kompetensi yang mengikuti standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang sudah ada sebagai acuan. Nah, dengan mengikuti standar kompetensi itu kita akan mendapatkan para pekerja yang sesuai dengan kompetensi itu. Seperti itu. Nah, ini mereka bisa bekerja di dalam negeri maupun bisa keluar negeri. Dan Kendari nanti tingkat nasional ada di Padang. Di Padang setelah itu Pak, Ya dapatlah kita siapa instruktur yang kita anggap paling bagus dari sisi metodologi maupun teknis pelatihan. Oke. Karena apa yang kami rencanakan terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kompetisi keterampilan itu nasional yang ke-8 wilayah regional timur bisa kami buka pada hari ini dan insya Allah akan berlangsung sampai dengan tanggal 2 September. Ini adalah amanah dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada 4 balai di seluruh Indonesia untuk menjadi penyelenggara, yaitu Balai Besar Bekasi sebagai regional tengah 1, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta sebagai tengah 2, Balai Pelatihan Vokasi Aceh sebagai regional barat, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagai wilayah regional timur. Tentu dengan kehadiran para kompetitor dari 10 provinsi sebanyak 110 orang, kita berharap akan lahir instruktur handal, tidak hanya sekedar juara di KKIN ini, tapi justru yang lebih penting bagi kami adalah akan menjadi juara bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya nanti, dengan predikat dan kegiatan menyemangati instruktur kita di mana saja berada dalam wilayah regional 10 provinsi ini, regional timur, untuk memberikan yang terbaik kepada siswa peserta pelatihan yang dilatihnya. Dan di sini menyemangati untuk bagaimana tumbuhnya semangat, motivasi, kreativitas, dan niat suci untuk mengantarkan saudara-saudara kami yang tadinya belum memiliki keterampilan dengan ikut pelatihan, dibimbing instruktur, insya Allah mereka bisa memiliki keterampilan. Dengan keterampilan itu diharapkan bisa menolong dirinya, membuat bangga keluarganya, secara perlahan itu bisa berkontribusi bagi pembangunan ketenagakerjaan dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan menekan angka pengangguran. Kesyukuran berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.